kasih Bapa. Bersyukur Tuhan. Kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, yes Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita akan memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan.
menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kemurahan-Mu Yesus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sembah Dia, puji Dia. Saat ini kami menikmati Engkau. Haleluya. Kami nikmati kasih-Mu. Mari nyanyikan dengan lagu. Lebih baik satu hari di daripada 1000 hari di tempat lain. Ini pujian dari hati kami Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari Yesus, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mengangkat tangan kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kebaikan-Mu.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di ibadah pagi hari ini. Pagi ini mari sebelum kita beraktivitas, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca Mazmur pasal 133, hanya 3 ayat yang akan kita baca, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ayat pertama, mulai. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bahwa ada berkat di atas kesatuan atau persatuan. Tetapi ketika terjadi disunity, bukan unity tetapi disunity atau perpecahan, tidak akan ada berkat. Ayat 1 mengajarkan kepada kita, sungguh ada 2. Karakter atau berkat dari kesatuan itu ada 2 karakternya. Yang pertama very good, yang kedua very pleasant. Yang pertama alangkah baiknya, tov meot dalam bahasa Ibraninya, very very good. Ya, berkat orang yang bersatu itu very good. Yang kedua very pleasant, indah, menyenangkan. Ya, tapi ada satu kondisi. Kalau kita rukun bersama. Rukun itu bukan berarti tidak akan terjadi selisih paham. Tetapi rukun itu berarti bagaimana keadaan yang runcing bisa segera dibuat tidak runcing. Bagaimana keadaan yang panas bisa segera dibuat menjadi dingin. Ya. Emosi ditiadakan, tidak lagi emosi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, jangan engkau marah sampai matahari terbenam. Artinya bukan berarti kita punya seharian untuk marah, tapi artinya jangan dibesar-besarkan. Kalau selesai ya selesai. Karena apa? Tuhan mengajarkan kita supaya kita rukun sehingga berkat yang Dia sediakan itu tidak luput dari kehidupan kita. Karena kondisinya begini. Sudah disampaikan. Kalau kita rukun, yang akan kita terima itu very good and very pleasant. Berkat kesatuan ini. Blessing of unity, bukan disunity, bukan perpecahan, tetapi kesatuan. Nah, digambarkan di sini, ya, di ayat yang kedua digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dicatat di sini bahwa yang namanya berkat itu selalu berasal dari atas. Dalam hal ini banyak arti, ya. Bisa berarti pemimpin saudara, ya.
Atau ada kondisi yang membuat berkat itu tidak bisa mengalir dari atas. Adanya disunity, adanya tidak nyambung di sana. Jadi berkatnya terhenti. Ya. Digambarkan seperti minyak. Minyak itu sifatnya selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau tidak ada penghambat, minyak itu akan mengalir. Ya. Nah, minyak ini di ayat-ayat yang lain di Alkitab juga melambangkan pengurapan. Pengurapan itu selalu dimulai dari atas. Loh, bisa nggak yang di atas diurapi, yang di bawah tidak diurapi? Bisa kalau tidak ada kesatuan. Ya, tidak ada kesatuan maka tidak akan terjadi. Tapi apabila ada kesatuan, ketika yang atas kena minyak, maka yang bawah juga pasti akan dialiri minyak juga. Kita ambil beberapa contoh di Alkitab. Ya, Abraham dan Lot, kalau saudara baca Kejadian pasal 12 dan Kejadian pasal 13. Di situ di ayat yang ke-8 dari Kejadian pasal 13, Lot sampai bilang di ayat yang ke-8, ya. Kejadian 13 ayat 8, Lot sampai bilang begini, "Janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau." Ya. Abraham berkata ke Lot, maksud saya, "Dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat." Kenapa? Mereka mengerti kalau ada kesatuan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Tapi kalau tidak ada kesatuan, tidak akan ada berkat yang mengalir. Justru iblis melihat adanya perpecahan, iblis yang ambil kesempatan itu untuk menghancurkan segala-galanya. Kalau kita juga bisa lihat di Perjanjian Baru, di gereja yang mula-mula. Nah, ini bahkan lebih ekstrim persatuannya. Ya, gereja mula-mula. Ke Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. Saudara nanti bisa baca sendiri di rumah. Dikatakan bahwa semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tidak semua orang bisa seperti ini ya saudara. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Adanya kesatuan hati. Adanya kesatuan hati. Prinsip ini yang perlu kita pegang, bukan penerapannya saja. Saudara mungkin akan bilang gini, oh iya, orang Kristen itu harus gitu, yang saya miliki saya jual semua, saya bagikan orang lain. Enggak seperti itu juga. Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengelola kehidupan kita. Jadi berkat, yes, tapi bukan untuk kemuliaan kita, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi berkat itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak perlu untuk supaya kita terkenal dermawan dan sebagainya. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk demikian. Jangan sampai kita salah kaprah. Seringkali kita ngurusin yang begitu-begitu sehingga yang utama yaitu berkat di atas persatuan ini kita lupa. Kita ingin menonjolkan diri kita, saya ingin berbuat baik. Akhirnya apa? Melepaskan diri dari kesatuan tertentu. Karena kita merasa yang ini tidak bisa jadi berkat. Saya aja tak jadi berkat sendiri. Ngono ae mosok gak iso. Bahasa Jawanya. Begitu saja masa tidak bisa. Saya saja. Nah, ini yang iblis sukai. Melepaskan diri. Mulai tidak mengandalkan Tuhan. Mulai tidak melakukan firman. Mulai melakukan kehendaknya sendiri. Kelihatannya jadi berkat bagi orang lain. Tapi yang tidak disadari ada disunity. Adanya ketidaksatuan di sana. Dan ini yang harus kita waspadai di dalam gereja Tuhan. Perpecahan. Karena itu pagi hari ini, bukan hanya dalam gereja saudara berjemaat, bukan hanya di dalam tempat pekerjaan saudara, tapi juga dalam rumah tangga saudara. Orang tua dan anak, suami dan istri, kita sadari bahwa ketika ada persatuan, ada berkat penyertaan Tuhan di sana. Pagi hari ini belum terlalu terlambat untuk meminta ampun, terima berkat yang baru dari Tuhan, belum terlambat. Jangan sampai lupa, ada berkat di atas kesatuan. When we are united, there is blessing. Not only blessing, but
blessings, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Kita tahu kita tidak hidup hanya mencari berkat Tuhan. Kita tahu, tapi tanpa berkat Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kesatuan biarlah kita jaga seperti yang Daud sampaikan ketika dia sedang berziarah, napak tilas kembali. Ya. Melihat lagi kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Maka berkat itu akan seperti minyak kepala Harun turun ke janggutnya turun. Seperti embun yang di Gunung Hermon. Gunung Hermon itu tingginya kurang lebih hampir 3.000 meter. Ya, tinggi, puncaknya bahkan bersalju. Mengalir ke bukit-bukit Sion. Ya, bahkan juga sampai ke daerah Yerusalem. Yerusalem Bukit Muria. Itu juga tingginya kurang lebih di bawah 1.000. Kurang lebih 900 meter. Dialiri dari Hermon, digambarkan ke bukit-bukit Sion dialiri. Dari mana? Dari atas mengalir ke bawah. Kenapa? Karena Tuhan sudah set up demikian. Tuhan sudah memerintahkan agar berkat-berkatnya dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Saudara mau berkat Tuhan? Bersatu, jangan ada perpecahan. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita tetap bersatu. Apa yang bisa membuat kita tetap bersatu? Ingat bahwa ketika tidak ada orang yang bisa menerima kita, Tuhan mengasihi kita. Ingat dulu waktu kita jahatnya luar biasa, Tuhan mengampuni kita. Maka itu akan membuat kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Untuk menerima orang apa adanya. Bukan dengan logika kita. Karena logika kita will always say no. Akan selalu berkata tidak. Tapi ketika kita sadar, oh, mungkin selama ini belalang pelahapku ya ini, perpecahan ini yang membuat tidak ada berkat Tuhan turun. Oleh karena itu aku mau bersatu. Ya, sepakat, berjalan bersama. Seperti Abraham dan Lot yang berjalan bersama-sama. Ada berkat Tuhan yang menyertai. Seperti Ruth dan Naomi. Ada berkat Tuhan yang menyertai. Seperti Daud dan Yonatan. Ya, seperti saudara sendiri. Dan seterusnya. Pagi hari ini, ingat message yang sederhana ini. Ada berkat di atas kesatuan. Blessings, berkat-berkat Tuhan in unity. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh kuasa kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat-Mu ada di atas kami semua yang bersatu. Mengasihi Engkau, melayani Engkau, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa, setiap roh-roh pemecah belah dihancurkan dalam nama Yesus. Ada roh kesatuan yang membuat kami satu. Terima kasih. Kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.